Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para pendengar radioku dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, menambahkan pada diri kita ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Semoga Allah memberkahi setiap langkah-langkah kita, sehingga tidaklah kita melakukan suatu perbuatan kecuali Allah ridha kepada kita semuanya. Amin. Amin. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang persiapan batin untuk menyambut Ramadan. Karena Ramadan itu mulia. Jadi pada bulan Ramadan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dan Allah tutup pintu-pintu kemaksiatan. Dan itu memang punya makna luas ya. Artinya di dalam Ramadan itu bukan berarti orang itu nggak bisa maksiat, enggak. Hanya maksudnya orang itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Dan itu adalah suatu hal yang termasuk yang memang nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga coba kalau mitanya ya, kalau Ramadan semangat baca Quran lebih nggak? Lebih. Nah itu artinya kan ada beda bagi ahli iman gitu. Bagi orang yang oleh Allah masih dititipkan hatinya keimanan, tentu ada perbedaan. Baca Quran lebih meningkat. Sholat lebih semangat ya, bangun malam juga semangat, sedekah juga kadang semangat. Itu sebenarnya Allah titipkan di hati kita bagi hamba-hamba yang memang ada keimanan ya di dalam dirinya. Itu memang ada semangat yang berbeda. Nah, makanya, tapi ada juga hamba Allah yang di bulan Ramadan juga adalah dia tidak sama sekali tidak punya semangat untuk membuat perubahan-perubahan baik. Dan naudzubillah, ini memang berarti orang yang memang dihinakan oleh Allah. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang memang susah untuk melakukan kebaikan, maka sungguhnya faqad hurim. Sungguhnya dia memang sudah terhalang untuk mendapatkan kebaikan, naudzubillah. Dan umumnya mereka yang terhalang mendapatkan kebaikan adalah mereka yang tidak punya persiapan. Artinya memang dari awal mereka tidak coba nabung rindu deh, kalau istilah kita itu ya. Mereka tidak mencari usaha bagaimana caranya untuk bisa memasuki Ramadan dengan kemuliaan. Sehingga makanya menjelang Ramadan itu biasanya kan ya banyak sebenarnya tradisi-tradisi baik yang dilakukan oleh para salafun saleh. Itu biasanya ya menjelang Ramadan itu, sebelum masuk Ramadan ya, itu biasa mulai kirim-kirim masakan, sambung silaturahmi dan sebagainya. Termasuk kemarin ketika kita mengadakan acara Maulid Akbar khusus muslimah ya, itu tujuannya adalah untuk persiapan batin gitulah. Karena kita merajut cinta, temanya juga kan merajut cinta menyambut bulan mulia. Sehingga tujuannya adalah mengumpulkan orang dari berbagai macam wilayah kan gitu. Kita satukan di satu tempat, lalu kita hadirkan di majlis tersebut, yaitu acara Maulid ya, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena dengan banyak menyebut Nabi itu kan subhanallah ya, Allah turunkan rahmat. Jadi sebab hati itu semakin lembut. Ya sudah hati lembut gitu ya, maka akan menjadikan mudah untuk menerima nasihat. Sehingga setelah kita baca maulid ya, membaca maulid sudah ibaratnya hati kita ini sudah dibuat lembut ya, dengan memperbanyak menyebut Nabi Muhammad. Baru nanti diberikan tausiah, nasihat dengan tujuan apa? Supaya nanti nasihatnya lebih mudah untuk kita fahami, lebih mudah untuk kita hayati, lebih mudah untuk kita amalkan. Tujuannya seperti itu. Dan kemarin juga sempat ya, salah satu ustazah yang kita undang juga menjelaskan, menyinggung tentang berkaitan dengan Ramadan ya. Ustazah Shan waktu itu menjelaskan bagaimana bahwa setan dan para begundalnya juga tuh punya persiapan matang. Ibarat kalau Nabi berdoa untuk kita kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Umumnya kita ini baru mulai mempersiapkan itu kalau sudah Rajab, baru mulai ya Allah dekat Ramadan, tambah dekat Ramadan baru keingetan. Biasanya umumnya seperti itu. Kalau sudah Rajab tuh baru ada perasaan ya Allah udah tambah dekat dengan Ramadan, tambah dekat dengan Ramadan. Tapi kalau setan, memang benar setan di bulan Ramadan diikat, tapi dia mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Bagaimana cara untuk menjerumuskan kita? Mereka sudah mikir buat acara-acara ini dan juga melatih hawa nafsu kita lah, itu loh. Jadi setan tuh bukan hanya mempersiapkan acara-acara zahir untuk mengganggu kita, tapi juga syaitan itu mulai
mungkin dia untuk mengganggu kita, menggoda kita di Ramadan, dia tidak bisa karena setan diikat kan kita. Akan tetapi dia punya rencana jauh-jauh hari, dia tahu, sehingga 11 bulan ya, selain Ramadan setan tuh punya mempersiapkan begundal iblis gitu ya. Ibaratnya dia punya anak buah ya, untuk memang membuat program-program yang menggoda di bulan Ramadan, plus dia juga mendidik orang-orang ya untuk terbiasa dengan kemaksiatan, supaya apa? Supaya nanti di bulan Ramadan untuk meninggalkan ke hal yang tidak baik tersebut pun susah gitu lah. Jadi itu langkah setan tuh begitu. Jadi bukan hanya nanti kalau nunggu, bukan jadi mereka menggoda memang nggak bisa. Tapi kalau ibarat gini loh, sebelum Ramadan kita udah disenangin dengan suatu perkara yang nggak baik nih, misalnya anggap aja apa gitu ya. Dan kita nggak mempersiapkan nih, nggak mencoba. Makanya kemarin kami katakan tarkul maksiat itu paling penting emang. Terus setelah sampai mendekati Ramadan kita belum persiapan, anggap saja deh, anggap yang paling sederhana aja sudah. Anggap yang paling gampang aja. Kita nonton ada sinetron cakep nih. Ada sinetron cakep. Kita awalnya males lah nggak nonton. Cuma kadang tiba-tiba setan punya cara nih untuk akhirnya menjadikan karena orang nonton sinetron tuh kalau baru sekali itu kurang suka. 2 kali itu masih ngeliat, baru 3 kali itu baru mulai ada rasa tertarik. Semakin paham ceritanya, semakin terbawa dengan alurnya, tambah penasaran. Loh, padahal waktu itu berharapnya biasanya sinetron ini selesainya sebelum Ramadan, gitu kan? Supaya nanti kan kalau Ramadan sudah enak. Ujung-ujung sampai Ramadan masuk ternyata filmnya belum tuntas, lihat. Kalau orang sudah tahu ceritanya gitu lah. Coba Nina kebayang nih udah paham nih cerita dari awal sampai pokoknya lagi seru-serunya gitu kan. Tiba-tiba masuk Ramadan. Kira-kira gitu lah. Hawa nafsu kita gimana? Bisa nggak? Udah pokoknya saya nggak mau nonton. Ya, berat dong. Karena kebayang-bayang. Nggak nonton, iya mungkin bisa. Tapi nanya, kemarin nonton nggak? Nanya ke temannya. Sama aja dong ya. Jadi itu termasuk cara setan tuh menggoda tuh hawa nafsu seperti itu. Jadi kita dibiasakan dulu dengan suatu perkara yang tidak baik, supaya nanti ketika Ramadan masuk kita tetap susah meninggalkan, walaupun setannya sudah diikat. Setannya diikat, hawa nafsunya merajalela gitu lah. Jadi itulah, makanya jangan terperdaya kita dengan tipu daya setan. Syaitan yajri ala bani Adam majrad dam. Syaitan tuh selalu berusaha menggoda kita tuh dengan berbagai macam cara. Di mana ada celah dia masuk. Nah itu. Baik, itu kemarin ya sekilas tentang masalah persiapan batin gitu ya. Untuk persiapan zahir ada banyak yang harus kita buat list ya. Kita buat list untuk persiapan zahirnya. Hanya sekarang kami mengajak para pendengar semuanya untuk mulai reka ulang Ramadan tahun lalu. Kira-kira tahun lalu gimana Ramadan kita? Sudah baguskah? Atau memang sudah mulai kita kurangi hal-hal yang gak perlukah? Atau masih banyak kekurangan? Ya tentu namanya manusia yang baik tuh yang jangan merasa puas dulu ya. Harus merasanya kurang sempurna. Oke. Sekarang tinggal di data. Apa sih yang bikin kita itu pada tahun lalu kurang maksimal dalam ibadah? Itu harus dicek. Karena ada banyak orang kadang ketika bulan Ramadan malah disibukkan dengan persiapan zahir. Persiapan zahir apakah untuk Ramadan ataukah untuk lebarannya, inilah. Jadi yang namanya apalagi di Indonesia tuh lebaran Idul Fitri itu lebaran yang paling gede. Beda dengan di negeri Arab. Kalau di negeri Arab Idul Fitri sepi. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada orang tuh heboh dengan kue apa, nggak ada. Sepi-sepi aja. Waktu kita ingat waktu hari raya di mana? Di Arab sana, di Yaman. Sepi banget sampai nangis semua di Indonesia. Kok lebaran kayak gini sih gitu. Kok gak berasa lebaran sih. Kalau di Indonesia kan Masya Allah hebohnya luar biasa gitu loh. Bener-bener kayaknya antara Ramadan sama lebaran hebohan lebaran kan gitu. Sehingga orang tuh kalau udah mau nyambut lebaran tuh kayak bahagia. Padahal kalau para salafun soleh lepas dari Ramadan itu yang mereka susah. Jadi bukannya malah bahagia masuki, bukan tidak bahagia dengan Id, enggak. Cuma keluar dari mau tambah dekat keluar Ramadan nangis terus. Kalau kita kan enggak. Kalau kita tambah dekat, aduh bentar lagi lebaran nih, bentar lagi tuh sudah mikirannya sudah ke lebaran. Sehingga Ramadannya tidak fokus. Padahal ibarat kalau ini nih paling ya klimaks ya dari maksudnya paling ini dari Ramadan itu ya di akhirnya itu tadi gitu lah. Di Ramadan akhir itu ibarat kalau ibadah kemarin biasa-biasa, di akhirnya harusnya tambah ningkat. Ini gimana mau ningkat? Pikiran kita sudah lari ke lebaran. Ini loh. Sehingga kadang orang tuh heboh dengan persiapan lebaran, melupakan Ramadan. Nah, ini yang harus kita jadikan kayak apa ya? Catatan gitu.
list catatan, list hitam. Jadi catatan hitam kita gitu ya. Anggap ini kesalahan kita gitu lah, karena kita kurang paham. Karena subhanallah pernah kita ngalamin ya. Jadi ya kita pernah ngalamin di satu tempat gitu. Di satu tempat ada kadang ibu-ibu untuk lebaran tuh memang bikin kue ini. Nah, ini yang suka bikin kue nih. Ada namanya tuh kue khas ya, kalau di daerah Umi itu namanya kue lapis itu ya. Iya. Kue lapis tuh bener dimakan tuh ajib banget. Bikinnya bikin pusing. Bikinnya tuh masya Allah telaten. Orang tuh kadang bikin 1 lapis, 2 lapis. Itu tuh bisa seharian kadang orang membuat bikin kayak gitu itu. Sampai kadang pernah kita menemukan gitu, ada orang bikin kue lapis kayak gitu untuk lebaran, ninggalin puasa. Lihat. Jadi itu sampai ada orang yang kadang dia, maksudnya kan padahal lihat bikin kuenya gara-gara bikin kue untuk lebaran, puasanya ditinggal. Lah kan ini kan keanehan gitu lah. Ini keanehan yang kadang terjadi. Makanya hal-hal seperti ini loh yang harus kita cermati gitu. Jangan sampai kita nanti salah di dalam memahami mana prioritas. Artinya kita tuh harus paham prioritas. Nah, makanya sekarang kami ajak membuat catatan-catatan itu semua. Lalu sekarang kita mulai merenungi. Anggap sekarang sudah yang umum terjadi, yang bikin orang kadang waktunya Ramadan harusnya baca Quran, hadir majelis, memperbanyak ibadah dan sebagainya. Akhirnya malah sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak kurang manfaat gitu ya. Oke, sekarang kadang yang paling bikin habis waktu kita selain untuk ibadah kalau Ramadan itu apa? Belanja. Apakah belanja harian? Ataukah belanja lebaran, belanja untuk persiapan lebaran, ataukah belanja baju lebaran. Nah ini nih, apakah belanja untuk gorden ya, belanja gordennya. Nah itu termasuk yang kadang mengganggu, menghabiskan banyak waktu kita di bulan Ramadan. Maka sekarang kita harus punya catatan. Kalau memang gara-gara belanja ini mengganggu kita, menjadikan kita nggak fokus Ramadan, maka belanja ini harus dijadikan list yang harus bisa kita kurangi. Minimal kalau kita belum bisa benar-benar tidak belanja, minimal tidak terlalu banyak yang dibelanjain gitu lah. Berarti harus ada listnya itu dimajukan ke sebelum Ramadan. Sekarang dari itu semua apa yang bisa dibelanja untuk sebelum Ramadan? Oke, belanja dapur. Belanja dapur itu 2 model. Ada belanja dapur harian, ada belanja dapur bulanan. Maka yang bisa bulanan itu jangan dibeli di Ramadan. Sebelum Ramadan sudah kita siapin semuanya. Ibarat yang awet-awet, yang gede-gede ya, yang sekiranya untuk 1 bulan juga nggak ada masalah. Maka jangan sampai nanti pertengahan Ramadan sudah habis. Ibaratnya sudah kita pertimbangkan ini sampai Lebaran supaya nanti kita yang belanja gedenya ini sudah nggak usah lagi harus ke pasar lagi. Saya itu kalau belanja hariannya, nah ini belanja harian ini solusinya gimana? Kalau mungkin bisa dikurangi. Hanya mungkin ya, makanya sebenarnya kita sendiri unik juga ya, Ramadan itu harusnya kan ngurangin makan. Karena biasa orang tuh dalam sehari ada jatah sarapan, makan siang, makan malam. Harus kalau Ramadan kan jadinya buka sama sahur. Tapi kenapa pengeluaran jadi nambah kan gitu ya. Ini yang kadang kita bikin bingung. Rupanya biasanya ada kesalahan di dalam mengatur belanja, mengatur pola makan gitu ya. Jadi biasanya belanja harian ini untuk solusi supaya tidak sampai brol gitu ya, artinya nggak sampai di luar kontrol. Paling enak sih sebenarnya ya kalau para ibunda yang rumahnya sering dilewatin oleh mamang tukang sayur, udahlah bagiannya dia untuk belanja, ibu bagian depan rumah aja supaya apa? Cukup depan rumah, beli secukupnya, selesai. Kecuali Anda memang harus mungkin masak banyak atau apa, mungkin harus ke pasar ya. Cuma intinya harus punya catatan belanja. Jadi ini berkaitan juga nanti dengan membuat menu Ramadan. Menu Ramadan jangan dianggap remeh. Kadang orang ngentengin urusan begitu, giliran Ramadan bingung loh ya. Sehingga akhirnya gara-gara pengen mengatur menu Ramadan, pengen nyenengin, akhirnya iktikaf aja depan TV ngeliat resep-resep chef yang tukang masak tuh menampilkan masakan ini dan sebagainya. Sehingga kadang akhirnya waktu seharusnya baca Quran malah sibuk aja nongkrongin televisi. Oh ini resepnya kayaknya gampang, ini enak. Ya emang namanya orang puasa mah enak semua. Biarpun kadang kita juga udah bisa masaknya, tetap aja dipentlengin. Karena sebenarnya bukan ada godaannya memang gitulah. Hawa nafsu kita sudah itu asik nonton. Akhirnya yang awalnya hanya ngeliat resepnya apa, udah tahu, tapi tetap aja diliatin. Tapi kok kayaknya caranya beda, lihat. Itu cara memang setan sudah mendidik hawa nafsu kita tuh untuk seperti
seperti itu. Nah makanya membuat menu masak itu memang harus dibuat jauh-jauh hari. Supaya apa? Karena itu nanti mengatur kita untuk rapi ketika belanja harian. Jadi mengatur menu masak. Bahkan Umi juga sempat menyarankan kepada para ibunda gitu ya, untuk kayak bumbu masak gitu ya. Kan bumbu di Indonesia tuh macam-macam ya. Iya. Masakannya tuh Masya Allah. Masakan paling aneh-aneh tuh di negeri kita paling banyak macamnya. Dengan bumbu ini ada rawon, ada soto, ada kare, ada semuanya. Ada asem, ada sop, ada macam-macam pokoknya. Nah ini kalau sambal goreng apa semuanya. Sekarang yang memang punya bumbu, memang kita memang biasa masak dengan seperti itu gitu ya. Maka coba deh buat bumbu-bumbu tuh dari sebelum Ramadan. Bikin dulu, tumis dulu gitu. Setelah itu nanti dibungkusin per paket-paket gitu ya. Jadi kayak kita kalau beli makanan bumbu jadi itu ya. Cuma kan kalau namanya bumbu jadi begitu kan kurang sehat karena tentu ada pengawet dan sebagainya. Ini kan kita bikin tanpa pengawet, sehat, kita tumis sampai wangi gitu ya. Saya tuh udah dingin masukin plastik satu paket untuk sekali masak. Tata di kulkas dengan judul-judulnya ibarat gitu. Nah ini persiapan begini jangan dianggap remeh loh ya. Kalau ternyata sambil kita persiapan ini, makanya sampai kemarin Umi bilang Ramadannya belum nyampe, pahalanya udah nyampe gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita mempersiapkan itu apa? Ramadan gitu loh. Ibarat tamunya belum datang, kita sudah dapat pahala dulu karena persiapan kita untuk nyambut tamu mulia tadi kan gitu. Nah, itu kayak gitu tuh untuk mengurangi juga jatah belanja di bulan Ramadan. Sehingga dan juga mengurangi waktu masak juga. Sehingga harusnya kita nggak usah tumis-tumis sudah main cemplung gitu. Itu lebih praktis gitu loh. Nah sehingga waktu yang seharusnya masak tuh bisa 1 jam atau 1 jam setengah atau 2 jam akhirnya jadi berkurang, mungkin hanya setengah jam karena sudah tinggal main masukin saja, gak usah pakai tumis, gak usah proses. Akhirnya sisa waktunya entah baca Quran, tinggal sambil nunggu mendidih kita tinggal baca Quran kan gitu, enak kan kayak gitu tuh. Jadi gitulah. Nah terus tadi mengurangi belanja dengan adanya menu-menu yang sudah kita siapin, bumbu-bumbu yang sudah kita siapin, sehingga kita belanja akan sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah karena belanjanya orang lapar itu bukan cuma lapar perut, lapar mata juga. Iya, Mi. Lapar perut, lapar mata. Sehingga di mata orang yang puasa tuh semuanya enak. Sehingga kalau kita nggak punya catatan menu yang apa yang harus kita masak, akhirnya nanti belanja kita tuh heboh, nggak sesuai. Semuanya akhirnya ya namanya orang lapar tuh gimana sih? Ngeliat ini enak, ngeliat daging enak, ayam mentah tuh loh enak gitu loh, kelihatan di mata orang lapar tuh. Karena ngebayangin ayam mentah bukan ngeliat ayam mentahnya, nanti matangnya kayak apa gitu. Ujung-ujung nanti ngeliat cumi enak ini cuma, akhirnya beli ini, beli itu. Pertama waktu belanja semakin banyak. Setelah itu tambah boros pengeluaran. Sudah gitu nanti giliran masak gitu ya. Giliran masak kadang kalap. Nanti anaknya pengen cumi mah, kadang-kadang lihat bahannya banyak. Ini pengen ayam, akhirnya masaklah semuanya. Lihat, waktu masak juga bertambah. Giliran makannya, orang puasa kadang nggak bisa makan banyak. Kita tuh kalau sudah puasa baru makan satu itu sudah penuh perut. Karena emang perut sudah biasa kosong gitu ya. Kadang kalau makan langsung tuh langsung kaget biasanya. Sehingga kadang kalau buka itu biasanya berproses gitu lah, dikit-dikit gitu. Coba kadang kalau dengan banyak menu tuh malah jadi pusing. Ujung-ujung malah nggak kemakan. Akhirnya apa? Diangetin lagi. Sudah dari makanan nggak sehat. Dan juga nanti kalau pas sempat ngangetin, lupa ngangetin basi mubazir lagi itu loh. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita, termasuk persiapan zahir yang kadang harus kita pikirkan. Jangan sampai sahur Anda selalu dengan penuh kehangatan. Ya kalau kehangatan masalah keharmonisan rumah tangga bagus. Ini gara-gara makanannya selalu angetan kan gak enak banget gitu ya. Jadi makanya kita nggak pengen seperti itu. Nah ini termasuk hal yang harus Anda pikirkan persiapan zahir kita. Jadi atur menu masak, ya atur terus budget untuk setiap harinya seberapa, itu untuk mengatur perekonomian supaya artinya kalau memang ada kelebihan dari jatah yang biasa harusnya kita belanjakan bisa kita sedekahkan. Nah itu kan suatu kemuliaan karena kita rapi gitu loh, dalam pengeluaran kita rapi ya. Jadi seperti itu. Nah termasuk tadi memasak ya, jadi kurangi waktu memasak. Kalau bisa bikin sepraktis mungkin untuk memasak. Yang penting sehat, bagus, makanya untuk masak disiapkan dari sebelum-sebelumnya. Jadi, nah ini adalah beberapa persiapan zahir yang hendaknya harus kita lakukan ya. Terus nanti untuk berikutnya mungkin nanti kita sambung setelah jeda ya. Ya baik, terima kasih Umi atas sedikit ya baru penjelasan tentang menyambut bulan Ramadan, persiapan
dari segi zohirnya. Ya, baik, seperti biasanya ya, Afi, kita akan menyapa terlebih dahulu radio-radio yang sudah merelai acara ini, yaitu Radioku Network, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88,0 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 107,9 FM Tangerang, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 KCG Martapura, dan Radioku 93,6 Aceh Besar. Ya, kita juga mengajak sahabat untuk bisa bergabung bersama kami. Bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan bisa langsung bertanya kepada Umi Fairuz melalui telepon di 085284700147 atau via SMS dan WhatsApp di 081321461079. Ya, kita akan segera kembali untuk sahabat semuanya setelah jeda yang satu ini. Tetap di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Program Dunia Muslimah akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati ya, masih bersama Nela dan Alfi ya dalam program kesayangan kita semua yaitu Dunia Muslimah. Ya, bagi sahabat yang ingin bertanya langsung kepada Umi Fairuz bisa melalui telepon di 085284700147 atau via SMS dan WhatsApp di 081321461079. Ya Umi, lanjut ke pembahasannya, silakan. Baik ya. Jadi tadi sudah masalah belanja ya, Terus belanja apa lagi tadi yang listnya? Menu masak. Menu masak tadi sudah beres ya. Jadi kita listnya ada belanja kan, ada belanja dapur, ada belanja baju baru gitu ya. Ada belanja gorden, ada belanja parcel. Nah, ini juga termasuk. Juga, nah ini sekarang anggap satu-satu aja dulu ya. Sekarang kita bahas kayak gorden atau apa, kan seharusnya nggak perlu harus tunggu lebaran atau mau Ramadan baru belanja. Bukan barang yang cepat rusak habis 1 bulan kan, enggak. Kalau memang kita cerdas, jauh-jauh hari kita sudah siapin. Nah, atau nih mumpung masih ada waktu beresin gitu. Jangan sampai nanti giliran waktu lebaran baru kita keliling ke pasar. Ngabisin waktu banyak gitu loh. Nah, baju baru juga sama. Urusan baju baru sebelum Ramadan beresin supaya nanti kita Ramadan sudah nggak pusing lagi cari modelnya, belanjanya di mana. Ini semua itu ngabisin waktu. Kita cari model aja itu sudah ngabisin waktu. Karena yang namanya orang kalau ngeliat model itu kalap. Pokoknya terus gak puas itu dengan satu, siapa tahu nemu bagus lagi, siapa tahu terus seperti itu. Model baru ya. Akhirnya kalap, akhirnya habis waktu banyak itu. Yang awalnya cuma 5 menit bisa berjam-jam sampean. Itu baru lihat modelnya, belum milih belanjanya coba. Belum nanti kalau online. Belum nanti ya subhanallah banyak kendala. Jadi dari sekarang disiapin, tapi nanti modelnya nggak update Umi misalnya. Subhanallah, kalau ngurusin baju, model baju nggak akan ada habisnya, nggak akan ada puasnya. Hari ini kita bikin model baju baru yang terbaru, besok sudah muncul model lain lagi. Yang gitu namanya orang manusia kan begitu. Kayak handphone, nggak ada habis-habisnya. Hari ini model baru, besok sudah keluar lagi terus seperti itu. Ya karena memang subhanallah manusia terus begitu. Jadi kita nggak usah ngikutin. Yang penting baju itu sudah kita senang, modelnya sesuai, kita juga sudah cocok, ngapain lagi kita pusing gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi untuk masalah untuk masalah baju ya, beresin jauh-jauh hari. Nggak usah pusing dengan model terbaru. Kalau sudah beli, sudah bagus dipakai kita pantas, tutup mata. Nggak usah lihat-lihat lagi dan jangan penasaran. Karena ini penasaran yang bikin ganggu kita. Sudah punya alhamdulillah. Mau ditawarin mau ada baju beras, enggak, sudah beli gitu loh. Jadi gitu. Akhirnya waktu untuk urusan baju saja bisa kita ambil banyak akhirnya untuk bisa melakukan ibadah. Gitu. Nah terus apa lagi? Parcel. Nah ini parcel gitu ya. Ada orang kadang parcel kue, ada parcel pakaian ya, sarung, baju dan mukena gitu ya. Maka Umi sarankan ya bagi anda yang ingin mempersiapkan itu semua, paling enak adalah mempersiapkan jauh sebelum Ramadan.
sebelum Ramadan. Kue juga kan nggak langsung nanti kadaluarsa di Syawal kan gitu ya. Artinya kalau Anda beli di sebelum Ramadan pun tidak akan mempengaruhi apa-apa. Jadi gitu, itu kalau kue. Kalau tendangan, kalau sarung apa, malah paling enak belanja sebelum Ramadan. Harga belum naik gitu ya. Karena kalau sudah Ramadan harga sudah naik semua. Dan juga ini ada sebagian orang tuh salah paham. Ada sebagian orang malah pengen ngejar kasih parcel untuk Lebaran. Boleh, kita nggak melarang. Tapi harusnya Anda paham. Kalau Anda pengen ngasih orang sarung, mukena, paling enak. Anda lebih pengen yang mana sih? Baju sarung Anda dipakai untuk Lebaran atau baju sarung yang Anda kasih ya, atau dan juga mukena yang Anda kasih ternyata dipakai untuk ibadah di Ramadan. Kira-kira banyak mana pahalanya? Yang buat dipakai di bulan Ramadan. Nah itulah, Anda sudah paham. Dipakai untuk bulan Ramadan, dipakai ibadah. Pahalanya gede gitu loh. Tapi kan saya pengen ngasih untuk baju. Ya mungkin ya namanya kita bukan meremehkan, kadang namanya parcel gitu. Memang ada orang sebagian memang yang mampu memang ngasih bagus atau apa. Cuma kadang ada faktor biasa banyak atau apa kan gitu ya. Artinya gini loh. Artinya kita beri lapangan kepada yang kita kasih. Apakah memang mau dipakai Ramadan atau siapa tahu memang dia butuhnya Ramadan. Nah, memberi itu tuh bukan dengan hawa nafsu kita. Memberi itu paling bagus adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang yang kita kasih, gitu loh. Jadi kayak orang kalau pengen ngasih itu jangan hawa nafsu. Kadang ada orang pengen ngasih karena saya punya banyak duit, saya pengen ngumrohin orang. Ini kan biasa sering nyinggung ya. Ada orang tuh pengen seneng ngumrohin, tapi dia lupa nanya sama yang pengen diumrohin. Siapa sih nggak seneng diumrohin? Seneng, tapi tanyakan apa dia butuhnya umroh. Jangan-jangan dia nggak butuh umroh, dia butuh bayar utang. Dia dikejar-kejar terus sama rentenir. Misalnya, lalu kaki kita lebih maslahat mana gitu loh. Cuma kadang hawa nafsu orang, enggak, saya kan untuk umroh, ibadah. Loh, padahal nyelamatin orang untuk rentenir lebih gede lagi pahalanya gitu loh. Nah ini kadang orang tuh suka salah paham di dalam beribadah. Makanya Anda dengan ibadah, jangan sedekah dengan hawa nafsu. Tapi Anda lihat kebutuhan. Jadi kalau Anda sudah pengen ngasih orang baju atau kasihkan dari mungkin, jangan sampai di akhir-akhir menjelang sudah Lebaran. Mungkin orang tuh kadang sudah kadung belanja sarung, orang juga mungkin sudah belanja, karena orang kan juga persiapan juga kan gitu. Kalau Anda terlalu ngepres mendekat Lebaran, nanti jangan-jangan baju apa ya parcel yang Anda berikan dipakainya untuk tahun depan. Sayang lagi. Berarti kan pahalanya Anda ibaratnya nggak ini ya. Coba kalau Anda dari awal, ya mungkin kalau nggak awal-awal Ramadan minimal ya. Kalau misalnya Anda pengen ini menyambut Ramadan, Anda kasih nggak masalah. Tapi kan pahalanya belum Ramadan, loh. Tapi kan Anda makainya untuk apa? Ramadan, gitu lah. Jadi sebelum Ramadan, dan itu juga termasuk yang diajarkan oleh salafun saleh. Sampai kata Buya tuh di Jawa Timur tuh ada namanya tradisi megengan. Itu tuh kirim-kirim makanan sebelum Ramadan. Lah itu kan termasuk tahabu gitu ya, memberikan hadiah saling untuk menumbuhkan rasa cinta. Jadi tujuannya untuk adalah mengingat orang agar saling mencintai. Termasuk memberikan hadiah, nggak mesti harus makanan. Berikan hadiah seperti sarung dan sebagainya. Tujuan kalau dipakai mukena ini untuk Ramadan, kebayang coba berapa tarawih yang dia pakai dengan mukena Anda, berapa banyak sarung yang itu dipakai untuk sholat di bulan Ramadan, dan itu pahalanya akan diberikan kepada Anda yang memberikan hal tersebut. Jadi itu makanya Anda harus cerdas di dalam memberikan parcel ya, jangan berikan parcel yang paling manfaat, paling maslahat, dan paling membawa manfaat juga untuk Anda dalam sisi pahala, ibaratnya begitu. Nah, ini semua coba persiapan-persiapan lahir yang kalau ternyata tidak kita pikirkan jauh-jauh hari, ternyata inilah yang paling banyak. Niat baik pun kalau ternyata tidak diatur dengan baik, akhirnya malah menjadikan kita rugi juga gitu ya. Dan subhanallah, maka ini harus kita mulai kita pikirkan gitu ya. Nah termasuk juga ya, persiapan untuk para ibunda-ibunda yang soleha. Ini sering kami ingatkan. Mungkin sudah ada para ibunda yang sering ngaji, Anda sudah nggak pengen lagi nonton TV dan sebagainya. Tapi sekarang Anda nggak nonton, apakah keluarga Anda juga tidak nonton? Kalau memang Anda tidak nonton, alhamdulillah. Tapi jangan sampai Anda baik sendiri, yang lain belum, gitulah. Kalau memang Anda baik, maka Anda harus berusaha supaya keluarga Anda pun ikut berlomba-lomba dalam kebaikan. Paling enak adalah di saat kita bisa menghidupkan Ramadan itu bersama-sama. Bukan hanya saya yang semangat ibadah, tapi anak saya, suami saya, pembantu, semuanya adalah menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Sehingga makanya perlu ada kesepakatan bersama. Untuk masalah TV mungkin sudah ada kesepakatan, dan ini jangan dibuat kalau sudah Ramadan, sebelum Ramadan. Gimana? Kalau memang apakah mungkin kita untuk melepas? Ataukah mungkin kalau memang anak belum bisa, minimal dikasih jatah. Paling tidak jangan di loss gitu loh. Jangan sampai karena lapor akhirnya itikafnya depan TV gitu kan. Artinya nah ini harus ada dipikirkan. Dan kalau gak dibahas jauh-jauh hari, kalau langsung di hari H, orang lagi lapor tuh sensitif. Pokoknya marah.
Nanti tahu-tahu di rumah, "Ma kok TV nggak hidup lagi Ramadan gitu kan?" Udah perutnya lapar. Katanya, "Iya mama cabut nak, karena ini hari ibadah baca Quran." Yuk, hatinya belum diambil, belum ada obrolan sebelumnya, belum dipersiapin, yang ada hawa nafsu marah. Akhirnya apa? "Oh memang mama nih," akhirnya lari ke tetangga, sama aja bohong. Anda mungkin bisa nggak nonton, tapi anak Anda loncat ke tetangga, sama aja bohong, nggak ada perubahan dong berarti. Gitu, malah Anda mungkin lebih khawatir lagi kalau di tetangga nontonnya apa kan gitu. Mungkin tanpa ada kontrol lebih bahaya lagi, lihat. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi untuk kayak gitu tuh, makanya Umi selalu mengatakan kepada para ibunda, ayo deh kita sebagai orang tua nih yang kita menghidupkan suasana sebelum Ramadan. Jadi anak-anak tuh diajak rapat, nah sebentar lagi Ramadan, ayo kita saling bantu. Waktu tadarus, waktu ini sudah dibikin jadwal supaya semuanya itu ada semangat gitu loh. Untuk membaca Quran tuh harus ada waktunya. Untuk ini, sedekah semuanya. Jadi dilibatkan anak-anak kita. Nah, ini yang harus benar-benar kita perhatikan, jangan dianggap remeh. Nah, kalau sudah seperti itu, gitu ya, kalau sudah apa namanya, dan juga termasuk kayak menghias rumah dan sebagainya. Umi kadang ini juga termasuk untuk merubah suasana. Kadang gini loh, kayak kalau kita lagi pengen suasana beda, itu kan kamar kita putar lemarinya di sini, padahal sebenarnya isi sama, hanya beda posisi. Itu kadang memang bikin beda, bikin senang kayak baru gitu, padahal sama aja gitu loh. Cuma berasa kayak lain gitu. Nah, sama kayak menghias rumah dan sebagainya. Untuk menghidupkan suasana jangan nunggu Lebaran, Ramadan. Jadi semangat itu sudah dari Ramadan. Mungkin Anda pengen bikin hiasan apa, Anda sudah nyiapin lampu-lampu untuk ini. Siapin, ayo nak sekarang ini kita ngapain? Mau Ramadan sayang, kita nyambut Ramadan nih biar kita tambah semangat, biar gini. Lihat. Awalnya mungkin satu rumah nih kita yang nyiapin, nggak tahu tetangga lihat ngapain sih rame-rame, kayaknya kita ada yang nyapu, ada yang ini mau nyambut Ramadan gitu kan. Tetangga nggak mau kalah, oh iya ayo kita siapin juga, lihat berlomba-lomba gara-gara Anda yang memulai, apa nggak pahala Anda? Gitu loh. Karena paling tidak semangat Ramadan tuh sudah muncul gitu loh. Supaya nanti semua ketika Ramadan tuh nyambutnya sudah seneng dulu gitu loh. Jangan waktu lebarannya aja. Ramadannya nih loh bikin seneng gitu. Karena yang ini nih kebaikannya puncaknya di situ. Jadi itu yang harus perhatikan. Dan juga terus termasuk ya, sering juga mengingatkan para ibunda masalah nyuapin anak. Kesepakatan Anda punya anak kecil-kecil belum waktunya puasa. Maka Anda sudah belum Ramadan sudah bikin kesepakatan, sayang bentar lagi Ramadan, kira-kira kuat gak puasa? Belum kuat. Oke, kalau belum kuat gak apa-apa, gak boleh maksa. Cuma nanti semuanya harus mulai belajar dikit-dikit. Jadi ibarat anak kecil pun dikontrol waktu makannya. Dikontrol gimana? Kalau biasanya kan setiap makan kan asal aja, pengen haus ini terus jadi gak ada kontrol. Sekarang enggak, makan diatur. Waktu sahur ada. Walaupun namanya sarapan itu cuma ganti waktu sahur. Ibaratnya kalau kita sahur ini, kalau anak kecil ya jangan dipaksa. Mungkin dia masih subuh, habis subuh pun gak ada masalah. Ayo sayang sahur. Habis itu minum. Udah kenyang cukup. Udah gitu puasa dulu sayangnya. Nanti kalau kamu kerasa lapar, kerasa haus gak kuat, kamu ngomong ke mama. Lihat, itu proses ngelatih itu, jangan dianggap remeh. Sebelum tamis, misalnya 5 tahun juga gak masalah. Pokoknya kamu kerasa lapar, kamu kerasa ini ngomong. Nanti kasih lagi waktunya. Cuma di selang ini gak boleh kasih jajan, gak ada ini. Libur dulu jajannya. Jadi pokoknya dia makan kenyang, kalau mau makan kue ayo sekarang. Kalau mau minum sekarang, gitu. Jadi habis itu puasa sayang ya, semua orang lagi puasa. Hebat kita. Nah setelah itu kasih jeda. Apakah sampai jam 10 dia kuatnya? Sampai jam 10 mau udah gak kuat masih, sudah ayo makan. Pokoknya kamu ngomong, gak boleh bohong. Gak boleh nanti makan sembunyi-sembunyi, harus jujur. Ini tuh melatih kejujuran anak. Jam 10 oke, kasih makan lagi, minum sudah kenyang, puas, cukup, kuat lagi nak puasa gitu. Jadi bahasain tuh bahasa jangan bahasain tuh istilah puasa gitu loh. Kuat lagi belum? Udah siap puasa sayang? Puasa ya? Sampai sekuatnya dedek, pokoknya gitu. Ya mas siap. Nanti ternyata jam 3 kelapa. Sudah gak apa-apa, buka lagi sayang ya. Buka lagi. Tapi nanti puasa lagi sayang ya. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Itu melatih. Dan termasuk menjadikan mereka tuh semangat. Mungkin hari ini kuat jam 10, besok bisa aja jam 12. Besoknya lagi jam ini. Jadi suasana begini loh kita pengen hidupkan. Dan juga termasuk kalau memang ini yang sudah bisa diajak ngomong, sudah diajak bisa mikir, diajak komunikasi sudah. Nah, kalau yang belum, yang masih kecil-kecil memang harus makan disuapin, belum bisa ditahan karena memang faktor akal memang belum sama sekali belum bisa diajak ngomong gitu ya. Maka sekarang Anda mulai ngerubah pola nyuapinnya. Kalau biasa Anda kalau nyuapin harus keliling kampung, naik odong-odong kayak atau apa kayak, pokoknya Anda biasa kejar-kejaran di lapangan. Sekarang Anda rubah nyuapinnya di dalam rumah. Kenapa sama kau pengen jalan? Gak boleh sayang. Kenapa? Semua orang lagi puasa. Tapi kan gak puasa. Anak mungkin ada bahasa, tapi kan anak saya gak puasa. Oke, anak Anda gak puasa, anaknya orang puasa. Anaknya orang ada yang latihan puasa.
anaknya orang, ada yang baru belajar puasa gitu. Makanya jadi Anda hormatin dong gitu loh. Jangan sampai anak Anda, iya benar anak Anda sih nggak diwajibin gitu loh. Anda aja nggak kepengen, mbok di luar nggak kepengen, tapi yang masih kecil-kecil yang baru belajar nih loh, dia lagi nahan lapar, nggak tahu yang ngelihat ada anak kecil dikejar-kejar ibunya disuruh makan, ngelihat menunya ayam, ya Allah enaknya, lihat apa nggak melas gitu loh. Nah ini loh kadang-kadang kurang perhatian. Kadang orang tuh hanya mikirkan diri sendiri, tidak berpikir di sekelilingnya. Makanya hal-hal seperti ini tolonglah diperhatikan. Anda nyiapin anak untuk makan, maka tolonglah dilatih di dalam rumah, tidak usah harus keluar rumah. Nah, ini subhanallah itu yang menjadi sebab giroh, ada semangat untuk Ramadan ini benar-benar kita hidupkan di hati kita, untuk menghidupkan di diri kita dan juga untuk menghidupkan di masyarakat kita gitu ya. Dan juga tidak egois gitu dengan ibadah puasa kita. Ya kayak tadi ini kan bentuk ketidak egoisan. Di saat kita mikir, sayang memang benar kamu nggak puasa, tapi kakak di sebelah lagi belajar puasa. Kasihan kalau ngeliat kamu makan harus keliling rumah gitu loh. Obrolan mungkin perlu loh anak kecil. Tinggal dialihkan mungkin sambil kita. Nah kayak gitu gimana? Tapi anak saya suka ini main, siapin mainan di rumah, bikin pasir-pasiran yang ditata-tata pakai tepung tuh ya, terus pakai apa, jadi pokoknya bikin asik aja di dalam rumah. Yang penting kalau nyuapin saya nggak usah keliling gitu loh. Baik, jadi hal-hal seperti ini yang hendaknya harus dipikirkan oleh para ibu dapat persiapan zahir ini garis besar. Mungkin Anda bisa mikirkan sendiri, bikin catatan oret-oret di rumah, apa yang kiranya bisa dilakukan sebelum Ramadan, maka lakukan. Wallahu a'lam bishawab.